Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, para pemuda-pemudi dan anak-anak kami, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. 3 hari setelah pernikahan ayah Rasulullah dengan ibunya, Pak, baru 3 hari jadi pengantin baru, Bu. Ayah Rasulullah langsung pergi berdagang ke Syam. Dan kalau sudah berdagang ke Syam itu bolak-balik sekitar 6 bulan. Cuman Allah memberikan benih kepada ibunda Aminah walaupun baru 3 hari jadi pengantin. Kalau istilah orang kita turun pelamin, Bu. Jadi bulan depannya sudah pembuahan, Pak. Setelah selesai berdagang di Syam, waktu pulang pas sampai di Madinah, ayah Rasulullah jatuh sakit. Waktu itu Rasulullah 6 bulan di dalam kandungan. Dikirimlah utusan ke Mekah, tolonglah jemput ini Abdullah dalam keadaan sakit. Datanglah orang menjemput dari Mekah, Pak. Belum sampai penjemput ini sampai ke Madinah, ayah Rasulullah meninggal dunia. Kenapa Allah menjadikan Rasulullah ini anak yatim, Bu? Agar Rasulullah tidak punya dosa kepada ayahnya. Ingat, Bu, posisi suami, ayah ini dalam Islam itu sangat sakral, Pak. Cuman banyak orang tidak tahu. Di zaman Rasulullah ada seorang bapak, dia pergi bertamu ke rumah anak laki-lakinya, Pak. Rupanya mencuri dia, Bu. Bapak ini mencuri di rumah anaknya, Pak. Anaknya ini dilaporkannya bapaknya ke Rasulullah. Begitu sampai di Rasulullah, kata Rasulullah, jemput ayahmu kemari. Waktu dia menjemput ayahnya, turun malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, jangan hukum ayah anak itu Jibril, Rasulullah, coba tanyakan kepada ayah itu apa yang tersembunyi di hatinya yang tidak pernah dia ungkapkan kepada anaknya ini. Datanglah anak ini bawa bapaknya, Bu, menggigil bapaknya, Pak. Ditanya oleh Rasulullah, betul bapak mencuri di rumah anak bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati bapak tentang anak bapak ini? Langsung nangis bapak itu, Bu. Dari kecil dia aku besarkan dengan penuh kasih sayang ya Rasulullah. Aku rela bekerja menjadi apa saja asal dia bisa makan dan hidup senang. Tapi setelah dia menikah dan berhasil ya Rasulullah, dia tidak pernah menafkahi aku. Aku malu mau minta sehingga aku khilaf, aku mencuri uangnya ya Rasulullah. Potonglah tanganku. Kata Rasulullah, tidak, Pak. Tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya karena anak lelakinya, dan harta yang dia miliki adalah milik ayahnya. Itulah ngerinya ya. Datang bapak ke rumah anak bapak, Pak, aku suka nengok mobil kau ini, pindahkan ke rumah aku, pindah, Pak. Itu betul dahsyatnya seorang ayah. Berapapun isi dompet anak laki-laki itu adalah milik ayahnya. Cuman karena kebanyakan orang tahunya hadis, kepada siapa kami berbakti Rasulullah? Ibumu, 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 bapakmu. Sehingga banyak anak kalau ngasih duit itu ke ibu, ke bapak enggak. Datang anak ini berkata, Pak, kan kalau dikasih ibu bapak dapat tuh Ustaz. Enggak akan dapat, percayalah. Minta lontong, bapak betul-betul lontong yang dapat. Enggak ada telur, enggak ada risoles. Saya pernah, Pak, nampak atuk-atuk bakar dompet. Jadi saya tanya, tuh udah 2 kali saya nampak atuk bakar dompet itu. Langsung atuk ini agak sedih dia, Pak. Nggak ada guna dompet Ustaz, nggak juga ada yang isi. Itulah makanya sulit hidup orang sekarang nih, Bu. Dia sayang kepada ibu, tidak kepada bapaknya. Padahal ayah ini adalah pintu tengah surga. Nah, jadi ini yang harus ibu ingatkan ke anak-anak. Kalau ngasih mak duit, kasih juga bapak. Tapi udah Ustaz, saya kasihlah bapak saya, disalin balik oleh mak saya. Ini yang nggak boleh, Bu. Kalau dari dompet bapak itu jangan keluarkan balik.
Itu pula lah pegangan bapak itu lagi. Sebetulnya Bu, yang mencemaskan anak nih bapak, cuman pakai mulut ibu. Anak tidak pulang, mah telepon lah, udah di mana sekarang. Anak nganggap bapaknya cuek, padahal sebetulnya yang sayang betul sama anak itu bapak. Cuman bapak tidak pernah mau mengungkapkannya. Dia terus lewat ibu, temenung anaknya. Cok tanya tuh, ngapa dia temenung tuh? Padahal dia yang cemas. Jujur Bu, betul tidak Bu? Itulah ayah itu. Jadi jangan salah-salah kedudukan ayah dalam Islam ini besar. Cuman kadang hadis yang saya bacakan tadi, cerdiklah bapak nih Pak. Pas pulang ceramah ditanyanya ke anaknya, Pak ceramah Ustadz tadi suruh berbakti Pak kepada siapa? Ibumu, terus ibumu, terus ibumu, terus baru bapak. Berapa ibunya tuh? 3 Pak. Ibu kau berapa baru? 1, berarti kurang 2 lagi itu. Sangkanya hadis poligami. Ini bukan hadis poligami Pak. Jadi jangan salah lah. Nah itu ya Bu ya, tahu hikmahnya kenapa Rasulullah dijadikan Allah yatim, agar tidak punya dosa kepada ayahnya. Jadi salah satu kebanggaan anak yatim itu Pak, dia tidak punya dosa kepada ayahnya. Macam kita nih hidup ayah kita udah besar, ada juga telawan Pak. Itu ngerinya itu Bu. Jadi Allah persiapkan dulu. Rasulullah diberi musibah ibundanya, kematian suami, tetapi hikmahnya besar agar anak ini tidak punya dosa kepada ayahnya. Tetapi ingat Bu, sebetulnya setiap kali Allah memberi kita musibah, di situ ada kenikmatan. Kalau kita mau merenungkan, PSBB, PPKM, musibah bagi kita, bagi orang mau nikah, nikmat Pak. Murah biaya Bu, selama PSBB biaya nikah murah. Ngundang orang boleh 30 cuman Pak. Jadi ada alasan apa enggak kakak undang saya Kak? Itulah enggak boleh ramai-ramai. 30 itu murah. Pesta di hotel, bangga orang hotel Pak, enggak perlu dia kerja banyak-banyak. Tinggal dapat voucher kasih nasi kotak. Dulu Bu, kotor ruangan hotel tuh Pak. Ada soto, ada sate, ada nasi, ada apa. Sekarang pergi kita ke hotel pesta Bu, keluar kasih nasi kotak. Murah biayanya. Bagi sebagian orang yang bisa mengambil nikmat dalam musibah, salah satunya para mubalik. Selama PSBB setahun kosong tidak ceramah, disitulah kami para mubalik ini sadarkan untung Bu. Dulu diundang orang payah Pak. Pas PSBB deh, musola lah ngundang 50 lah ya. Macam itu Pak. Jadi dapat pelajaran semua Bu. Ustadz yang sok-sok payah diundang. Kalau diundang ada bajat, kan ada juga macam itu Pak. Sadarkan untung semuanya. Jadi bisa introspeksi diri semua. Nikmat tak tuh Bu? Dapat pelajaran dari sebuah musibah. Yang Jalan Sudirman ditutup, pedagang-pedagang payah, tolong introspeksi diri. Sering nipu orang tak dagang dulu? Ada duit sedekah enggak? Jadi dapat pelajaran semuanya. Apa kenikmatan yang dikasih Allah kepada ibunda Rasulullah? Tidak merasakan seperti orang hamil kebanyakan. Itu nikmat Pak. Ibu waktu hamil 3 bulan rentan enggak Bu? Mual, muntah. Kalau ke nenek enggak, mungkin saya tanya tuh udah lupa Pak ya. Yang baru-baru lah. Mual, muntah, ngidam. Kadang benci sama suami Pak. Kadang muak, udah pakai parfum suaminya busuk pun ngomong. Kalau suami yang enggak sabar mau bercerai rasanya Pak. Semua salah. Ada lagi yang bunting kerbau, tertidur aja kerjanya, enggak ada kerja-kerja Pak. Padahal itu memang bawaannya, enggak bisa dibuat-buat, memang seperti itu. Ada lagi yang ngidam, tinggal jalan sekolah nih Bu, disuruhnya suami beli nasi goreng ke Pandau tuh Pak. Berapa jauhnya tuh? Abang ingat tak waktu kita baru nikah makan nasi goreng di Pandau? Beli tuh Bang, jauh tuh enggak, pokoknya nih permintaan bayi nih ya. Enggak apa-apa pergi Bu. Sejam balik, sejam sampai nih makanlah nasi gorengnya. Enggak, mama ngidam papa makan. Papa yang makan, mama yang sakit hati suami Pak. Kalau tahu ngapa di Pandau dibelinya tadi Pak kan? Dia yang makan Bu. Menyusahkan enggak Bu waktu hamil tuh? Macam-macam. Kemudian pas melahirkan berteriak-teriak Pak. Aduh, betul kan Bu ya, sakit. Tetapi ibunda Rasulullah mulai dari hamil sampai melahirkan tidak merasakan sakitnya melahirkan.
Itu nikmat yang dikasih Allah, pengganti karena suami sudah diambil oleh Allah. Jadi kadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, Pak. Tapi apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Tahu kenapa Nabi Musa kalau ngomong tuh tidak jelas, Pak? Karena lidahnya terbakar, Bu. Apa sebab terbakar itu? Dia waktu digendong-gendong Fir'aun kecil, ditariknya jenggot Fir'aun tuh, Pak, tertungkup Fir'aun dibuatnya. Karena Nabi Musa itu, Bu, mukjizatnya apa salah satunya, Bu? Kekuatan Nabi Musa sama dengan 10 orang laki-laki. Jadi kalau bayinya sama dengan 1 orang laki-laki kuat. Pas ditarik jenggot Fir'aun, tertungkup Fir'aun langsung. Dicabut Fir'aun pedangnya, Bu. Aku bunuh anak ini nampaknya nih. Inilah anak yang akan menghancurkan aku besok. Datang istri Fir'aun, jangan. Dia kan masih anak-anak baru. Kenapa mau kau bunuh? Tarik jenggot aku, Isya. Mana pula dia sanggup narik? Kau nak nampak dari tertungkup aku dibuatnya. Sekarang ginilah kita uji. Ambil kurma, ambil bara api. Kalau kurma diambilnya berarti dia berakal, bunuhlah dia. Tapi kalau bara api yang diambilnya berarti dia memang masih anak-anak, otaknya belum berfungsi. Tidak sengaja berarti dia narik jenggot kau. Setuju Firaun, Bu? Ditaruh bara api, ditaruh kurma. Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa untuk mengambil bara api, Pak. Terbakarlah lidah Nabi Musa itu, Bu. Selamat dia dari pembunuhan. Allah ngasih musibah kecil untuk menyelamatkan Nabi Musa dari musibah yang lebih besar. Jadi jangan pernah kita ngeluh dapat musibah tuh. Kita mau ke masjid, terjatuh kita depan rumah, Pak. Bisa jadi kalau sempat kita jalan, mobil yang nabrak kita mati. Jadi jangan pernah ngeluh, Bu. Apa aja musibah, syukurilah itu. Nah, setelah Rasulullah lahir, dibersihkan, digendong oleh datuknya, dibawa ke dinding Ka'bah, dikasih nama Muhammad. Terkejut orang Quraisy, Pak. Datuk, belum pernah kami mendengar nama Muhammad ini lagi, Datuk. Kenapa dikasih anak nama yang aneh ini? Karena apa, Bu? Dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah lahir, tidak satu manusia pun yang punya nama Muhammad. Datang datuknya berkata, aku ingin cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Itulah makna nama Muhammad. Jadi ingat, Bu, apa kata Rasulullah? Beri nama anak kalian dengan nama-nama yang baik. Karena dengan nama itu nanti dia dipanggil di sisi Allah. Memberi nama harus ada harapan dan doa di sana. Salah satu yang membuat kenapa anak bisa jadi durhaka apabila ayah salah memberi nama kepada anaknya. Jadi di zaman Umar bin Khattab, Bu, ada anak laki-laki dipukulnya kepala bapaknya. Ditangkap anak ini, dibawa ke hadapan Khalifah Umar. Ini anak durhaka, Khalifah. Dia berani melayangkan tinjunya ke muka bapaknya. Apa kata anak ini kepada Khalifah Umar, Pak? Maaf Khalifah, apakah kalau kami anak ini nakal murni kesalahan kami, atau ada enggak kesalahan ayah kami? Apa sebetulnya kewajiban ayah kepada anaknya? Apa kata Khalifah Umar, Bu? Kewajiban ayah yang pertama adalah memberi nama yang baik untuk anaknya. Nama aku dikasihnya Ju'al, Khalifah. Ju'al itu artinya kumbang kelapa yang busuk baunya, Pak. Itu arti nama anaknya. Maka kata Khalifah Umar, engkau telah lebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu mendurhakai. Ini kadang nonton sinetron, Pak, kasih nama anak, nama artis sinetron. Nonton bola, kasih nama anak, nama pemain bola. Makanya anak agak durhaka jadinya, Pak. Sedangkan yang udah dikasih nama yang baik aja, tidak diajarkan agama pun rusak juga, Pak. Udah dikasih namanya Muhammad Soleh Rahman misalnya, Pak, ya, tapi tidak diajar agama percuma juga. Apalagi salah ngasih namanya, Bu. Ini, Bu, kenyataan di Pekanbaru. Ada anak yang ibunya suka bercanda, jadi dikasihnya nama anak perempuannya itu nenek panggilannya, Pak. Panggilannya itu nenek, dari kecil nenek. Yang satu lagi anaknya dipanggil Inya, Pak, laki-laki. Jadi ini nyata di Pekanbaru, Bu. Jadi kami dari kecil terbiasa memanggil nama itu. Asal jumpa dia nenek satu, Inya satu. Tahu Ibu, yang nenek-nenek itu betul-betul macam nenek-nenek jadinya, yang dipanggil Inya ini bongkok jadinya. Itulah bahayanya sebuah panggilan.
Kenapa ibu sudah capek pakai pemutih, tidak keluar rumah tapi kulit tetap hitam? Karena suami manggil kalian, Pak. Udah capek istrinya, Pak, ya, memutih-mutihkan badan. Kalian, kata suaminya, Pak. Kalau udah 5 tahun nikah tuh, Bu, kan kadang-kadang manggilnya gitu lagi. Ada yang manggil pesek, tambah terbenam hidung istrinya, Pak. Istri udah capek, dia tetap juga dipanggil suami gendut tuh, tambah terus badannya, Pak. Jadi ubah panggilan, panggil dengan nama yang baik, karena nama membawa rasa, Bu. Ada orang nganggur 6 tahun, Pak. 6 tahun dia nganggur. 6 tahun saya manggil bos sama dia. Tiap hari saya panggil bos. Kan panggilan yang baik tuh, Bu, ya. Bos, bos, bos. Di usia yang tidak mungkin jadi bos dia sekarang, Pak. Itu dasarnya sebuah panggilan. Makanya Rasulullah tuh, Bu, manggil istri enggak ada yang nama, Pak. Semua pujian manggilnya. Ya Humairah, ya Aisyah, itu semua nama panggilan manis. Jadi istri itu tambah cantik jadinya, Bu. Enggak payah pakai modal beli nuskin mahal, Bu. Nuskin 4.500.000, tambah serum 600. Sibuk menyetrika tiap hari, Pak. Tapi suami manggilnya lisui, Pak. Gimana mau bagus mukanya? Nah, jadi ini bahayanya sebuah panggilan. Kasih nama yang baik. Tapi kalau yang udah terlanjur, jangan ganti akte. Minta tobat kepada Allah, Pak. Berarti kita salah udah ngasih nama anak itu. Nah, kemudian, Bu, menjadi kebiasaan masyarakat Mekah waktu itu, kalau anak lahir dicari ibu susuan yang berakhlak baik. Karena kalau di lingkungan Mekah itu sudah parah betul kehidupan orang. Jadi dicari ibu susuannya, Bu. Padahal waktu itu, Bu, ya, susu onta ada, Pak. Susu sapi ada. Susu kambing pun ada. Tapi mereka tidak mau ngasih bayi mereka susu binatang. Ini banyak kesalahan kita. Saya nanya ke dokter di awal bros, Bu, dokter anak. Dok, ada enggak perempuan yang enggak keluar air susunya? Kata dokter tuh, Allah kalau sudah ngasih anak kepada seorang ibu, Ustaz, Allah sudah menyiapkan makanannya. Cuman kadang pas diisap-isap tuh enggak keluar. Biarkan terus bayi itu mengisap untuk memancing air itu keluar. Ini langsung dikasih susu binatang, Pak. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Jangan makan daging 3 hari berturut-turut. Bisa pindah sifat hewan tuh ke kita. Misalnya pas Idul Adha, raya pertama daging, kedua daging, ketiga daging. Itu bisa pindah sifat binatang tuh, Pak, sama kita. Jadi jahat gitu jadinya. Siapa yang makan daging onta hendaklah beruduk, kata Rasulullah. Karena onta pendendam, Pak. Jadi kalau siapapun sahabat dulu yang makan onta, habis itu beruduk, karena nanti takut pindah sifat pendendamnya. Karena apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Ibu bisa bayangkan enggak, anak dari bayi dikasih susu binatang? Pindah enggak sifat binatang tuh kira-kira? Pindah. Kadang dilarang, jangan main game, besok sekolah. Keluar lenguh sapinya, Pak. Kan macam sapi keluar itu, Pak. Bu, menyusukan anak itu menguatkan hubungan batin antara ibu dan anak. Jadi kalau ibunya baik yang menyusukan, insya Allah anak baik. Air susu ibu itu, Bu, ya, bisa menjadi pertanda bagi anak. Siapapun yang menyusukan bayinya, kemanapun ibu ini pergi, pasti dia tahu kapan bayinya haus. Betul enggak, Bu? Mengeras dada ibu, keluar airnya. Itu tanda dikasih oleh Allah, Pak. Jadi kemanapun ibu yang menyusukan anak pergi, dia pasti tahu kapan bayinya haus. Mengeras dadanya. Kalau sekarang dada sapi mengeras, Pak. Anak aku haus, kata sapi itu. Makanya kalau pas Idul Adha itu payah melarang anak-anak mengganggu sapi itu, Pak, karena dia tahu inilah bangsa mak aku yang menyusukan aku sejak aku kecil. Maka ramai anak-anak dekat sapi itu main. Di Mekah mana ada anak-anak tuh mau dekat sama sapi itu, Pak? Biasa aja. Cuman di Indonesia ini heran saya, Pak, kenapa kok berburu betul, datang sapi datang, sapi datang. Ramai-ramai ke masjid, payah negahkannya, Bu. Jangan diganggu sapi itu, pergi dia sebentar balik, dia balik, Pak. Emaknya itu yang menyusukan dia. Jadi ini yang terjadi sekarang. Bukan tidak boleh ngasih susu sapi itu, tapi jangan dari bayi. Itu hanya pendamping saja boleh lah.
Tapi kalau udah itu tok yang dikasih, itu yang bahaya itu, Bu. Nah, ibu susuan yang baik akan menurunkan kepada anak itu jiwa yang baik. Kenapa dipilih Bani Sa'ad untuk menyusukan bayi itu, Bu? Karena ibu-ibu bayi Sa'ad itu, Pak, tidak sempat gosip, Pak. Jadi hari-hari itu, Bu, sibuk dengan ternak, sibuk dengan bercocok tanam. Jadi mereka tidak sempat maksiat, Bu. Sampai hari ini pun, Bu, ya, lewat kita di komplek-komplek perumahan orang di Mekah tuh, tidak akan menemukan perempuan yang duduk di luar rumah bercerita, tidak akan ada. Mereka jauh dari begosip. Kalau kita nih, Bu, sebetulnya alhamdulillah boleh keluar, Pak, tetapi itulah menjaga lisan ini sulit, Bu. Kadang udah rajin mengaji pun, Bu, ya, masih juga kita tuh suka begunjing. Misal kadang saya ceramah ibu-ibu gitu, kan nanti dikasih tahu, Ustadz, nanti ceramahnya setengah jam aja karena kami ada menjenguk suami kawan ada yang sakit. Nah, diumumkan tuh, Bu. Habis ketua itu ngumumkan, pas dia duduk bertanya lah yang duduk tadi, suami siapa sakit, Bu? Itulah. Begunjing jadinya, Pak. Sibuk jadinya, Bu. Jadi jenguk tuh sebentar ini, Pak. Sibuk membahas itu aja jadinya, Bu. Datang satu lagi nanti yang agak baik. Allah soalim pula. Gitulah, Bu. Kena lah dia. Jadi banyak ya, Bu, ya, orang menyusukan anak sambil begunjing, jatuh ndak sifatnya ke anak itu, jatuh. Makanya jangankan itu lagi, Bu, ya, perasaan ibu sedang tidak enak, jangan menyusukan bayi karena air susu akan mengandung racun. Jadi kadang dia habis menyusukan anak, Bu, membiru badan anaknya, anak saya kena palasi, anak saya keteguran, padahal gara-gara perasaan dia. Jadi kalau kelahi sama suami, kasih tahu sama suami kalau sedang susu, Bang, tunggu dulu, Bang, ya, aku susukan anak ini dulu, habis itu kelahi lah kita balik, karena bahaya nanti, beracun air susu nanti, hubungan batin tuh, Bu. Jadi dikasih tahu Bani Sa'ad bahwa bayi sudah terkumpul di Mekah, silahkan datang jemput. Nah, nanti orang tuh berombongan lah datang, Bu. Di antara yang berangkat ini ada Halimah tuh Sa'diyah. Dia yang paling miskin, Pak, waktu berangkat itu. Anak minta susu, tapi air susu Halimah sudah kering karena saking miskinnya itu, Bu. Onta sudah tidak lagi mengeluarkan susu. Keledai sudah lemah. Jadi lambat jalannya, Bu. Yang duluan sampai ke Mekah tetangganya. Karena mereka ontanya bagus, keledainya kuat. Begitu sampai di Mekah, semuanya mau ngambil Rasulullah nih, Pak. Setelah mereka gendong, ditanya, mana bapak anak ini? Oh, dia yatim, bapaknya sudah meninggal waktu dia dalam kandungan. Tidak jadi orang ngambil, Pak. Kenapa, Bu? Nyusukan anak yatim itu upahnya separuh, jadi tidak ada yang mau. Sementara mereka menginginkan upah yang besar. Makanya semua yang udah ngambil Rasulullah tidak jadi ditaruh lagi, Pak. Tidak ada yang mau. Jadi itulah sedihnya, Bu, ya, jadi anak yatim pada masa itu memang agak hina jadinya. Walaupun Rasulullah ini datuk pamannya kaya, Pak. Cuman jadi anak yatim itu sedih lah. Maka arti yatim itu kan sedih artinya, Bu. Nah, jadi apa kata Rasulullah? Siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, usap kepala anak yatim. Jadi gini, Bu, misal kita punya hajat nih, Pak, apa yang ingin kita capai? Cara menjebolkannya apa, Bu? Sedekah kepada anak yatim. Hati kita keras, sedekahnya tidak bisa ke masjid, Pak, kepada anak yatim. Itu sedekah untuk melembutkan hati. Jangan salah lagi, Bu, orang Islam yang udah rajin ke masjid ya banyak yang keras hatinya, Pak. Saya dulu pernah ketemu, Bu, imam masjid, Pak. Saya ngasih namanya imam maju tak gentar, Bu. Orang tak suka dia jadi imam, Pak. Tapi bapak ini maju aja terus. Padahal ada yang bagus di belakangnya, maju aja terus. Sampai diancamnya masyarakat, Pak. Siapa yang gantikan aku jadi imam, pecah pembuluh otak aku, ini tanggung jawab kalian. Akhirnya masyarakat diam aja lagi. Iramanya ndak enak, pokoknya susah lah, Bu. Saya pas ceramah subuh di situ, bapak tuh imam, iramanya gini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, Pak, menggigil kaki dibuat di belakang. Habis sholat dolid tuh,
Nggak usah dia baca ayat panjang lagi, surat Al-Ikhlas aja dibacanya nggak ikhlas kita jadi makmum, nggak ikhlas kita jadi makmum, Pak. Tapi keras hati. Itu cara ngobatinya gimana, Bu? Sedekah kepada anak yatim. Cari anak yatim yang soleh atau soleha. Jangan sembarang kasih, nanti dibelikannya chip game nanti, Pak. Apa yang dapat kita? Dia memang anak yatim di daerah ini disantuni semuanya. Tapi kalau ingin melembutkan hati, mesti dicari. Cari anak yatim yang soleh dan soleha, baru cepat melembutkan hati kita. Kadang kita ini banyak yang masih keras hati, Pak. Ego tinggi itu masih banyak. Pendapat dia aja lah yang harus diterima, dia aja lah yang benar. Ditanyanya pendapat orang, tapi pendapat dia juga akhirnya yang masuk, Pak. Berarti keras hati. Obatnya sedekah sama anak yatim. Ini cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah semuanya dapat bayi susuan, Halimah datang belakangan, Bu. Dia terakhir datang. Begitu dia terakhir datang, tidak ada pilihan, yang ada cuman Rasulullah. Ditanya oleh Halimah, kenapa tidak ada yang mau sama anak ini, Bu? Dia yatim. Mendengar itu apa kata Halimah? Maaf ya Bu Aminah, di antara yang berangkat ini saya yang paling miskin, saya yang paling pengen besar dapat upah. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa menyusukan anak ini. Jadi awalnya Halimah Sa'diyah tidak mau. Pas dia mau pulang, Bu, berunding dia sama suaminya. Kasihan kita ya Bang ya, nengok anak tuh ndak ada yang mau menyusukannya. Kata suaminya, lebih kasihan lah nasib kita lagi Halimah. Udah pergi miskin, pulang tambah miskin lagi nih. Jadi gimana menurut Abang? Udahlah susukan aja lah Halimah daripada pulang kosong. Ingat Pak, daripada pulang kosong. Artinya apa, Bu? Melakukan sesuatu kebaikan tidak selamanya harus ikhlas duluan. Ikhlas itu, Bu, sudah setipis kulit bawang sama ria tuh, Pak. Jadi susah, makanya kita kalau mau buat baik tuh buat aja kebaikan. Tapi kan harus ikhlas, Ustaz. Tunggu dulu, buat aja lah dulu walaupun ria. Misalnya nih, Bu, ibu tahajud malam, membangunkan anak tuh, Pak. Dedek bangun sayang, videoin mama mau tahajud. Di video lah sama anak-anak ngantuk-ngantuk, Pak, nampak miring-miring apa itu, Bu. Nanti langsung diupload, Pak, jam 3 malam tuh. Kalau besok diupload kan nggak tahu orang dia tahajud. Diuploadnya lah, Bu, dibuatnya caption di bawah, sholat sunat yang ke 123 rakaat. Kan padahal baru 2 rakaat dia sholat baru. Apakah itu ria? Iya. Tetapi kalau sempat gara-gara foto itu termotivasi orang sholat tahajud, dapat nggak pahalanya, Pak? Dapat lah, Bu. Tertutup lah ria tadi itu. Ada kadang, Bu, ya, yang nyumbang kita ini, Bu, ya, ada sifat suka pamer. Itu nggak bisa dielakkan, Pak. Suka pamer apa aja, malah ingin orang tahu. Dia puasa sunat, Bu, di fotonya sahurnya, Pak, jam 4. Sahur yang sederhana, kan gitu ya, Bu, ya. Nanti tengok berapa yang love, berapa yang komen, ada yang DM, puasa kakak. Kalau puasa sunat nih jak gadis lagi, nggak bisa kakak tinggalkan. Padahal nggak pernah gadis puasa, Pak, berjilbab pun enggak. Tapi kalau sempat termotivasi orang puasa sunat, dapat, Bu. Ada orang yang suka pamer, ada orang nggak pamer, tapi bisa kena penyakit yang kedua, yaitu sum'ah. Sum'ah ini suka didengar artinya, Pak, suka dipuji. Dia tidak pernah memamerkan amalan dia, tapi datang ada seorang ibu-ibu, Bu, ya, saya kan kebetulan tadi terakhir keluar dari masjid, terus nggak sengaja terdengar bapak-bapak pengurus cerita soal ibu. Cerita soal saya? Iya, Bu. Cerita apa? Salut saya nengok ibu, banyak ibu nyumbang di masjid ya, Bu, ya. Astagfirullahaladzim, itu cerita bapak tuh. Iya, Bu. Aduh, ndak enak hati saya. Tuh apa-apa aja lagi ceritanya. Mulai. Kata bapak tuh, Bu, ibu nih lah, Bu, donatur yang paling besar di masjid. Apa aja kebutuhan masjid ibu penuhi. Ya Allah, masa sampai di situ ceritanya? Padahal saya ikhlas tuh, ndak enak hati saya jadinya kayak gini. Waktu bapak-bapak tuh cerita, ramai ndak orang? Ramai, walah. Susah kalau mau bilang ikhlas tuh susah. Ada orang, Pak,
Pak, udah ndak pamer, udah tidak sum'ah. Ditulisnya lah dia nyumbang hamba Allah. Kan sering kita lihat tuh Pak, hamba Allah 1 juta, hamba Allah 5.500.000. Udah ikhlas Bapak nih, datang orang gesek, Pak Haji, ya ada masalah Pak Haji sama pengurus? Enggak, ngapa gitu? Enggak, dulu sering juga nyumbang, ada nama Pak Haji. Udah berapa bulan terakhir ini enggak ada lagi nampak saya. Tutup mulut kau ya, itu yang hamba Allah tuh aku tuh. Akan tersebut sama aku jadinya. Udah hamba Allah pun ada juga yang nganggu lagi Pak. Akhirnya tersebut juga jadinya Bu. Kau hitung tuh berapa hamba Allah tuh. Kau tahu kan aku kalau nyumbang enggak bisa, aku di bawah 1 juta tuh. Aku hitungnya lah yang di atas 1 juta itu. Kan ria lah aku jadinya gara-gara kau. Payah Bu. Makanya buat aja kebaikan, enggak usah takut mau dibilang ria, sum'ah, buat aja. Halimah Sa'diyah tidak ikhlas sebetulnya balik itu Pak. Begitu dia sampai ke rumah ibunda Rasulullah, Bu Aminah, biarlah saya yang ngambil Muhammad ini walaupun upahnya kecil. Apa kata Halimah pengakuannya Bu? Begitu aku menggendong Rasulullah kecil dan menyandarkan ke dadaku, terasa air susuku mengalir deras. Padahal belum makan lagi ini Bu. Dapat keajaiban Pak. Aku susukan Rasulullah kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan anakku yang berhari-hari menangis sampai kenyang dan tertidur pula. Setelah itu aku keluar. Alangkah terkejutnya aku, keledaiku yang lemah menjadi kokoh. Ontaku yang tidak lagi mengeluarkan susu penuh kantong susunya. Setelah dapat keajaiban itu, apa kata Halimah? Kalau macam ini Bang, tidak dibayar pun tidak apa. Baru dapat keajaiban. Jadi kita ini buat aja kebaikan sampai kita dapat keajaiban. Sampai dapat keajaiban baru kita yakin, insya Allah ikhlas lah kita tuh. Kata ibu, kami penceramah nih ikhlas Bu. Tidak ada Pak. Kadang Bu ya, gaya kami aja tuh Pak, misal pas keluar kan nanti dikejar tuh Pak, kan ini. Kata Bapak susah, mudah Bu. Buat aja dulu sampai kita tanpa beban ceramah ini. Saya ingat dulu Bu ya, ceramah Pak, yang memang saya tunggu tuh amplop Pak. Jadi pas saya habis ceramah tuh rupanya pengurusnya lupa ngasih amplop. Banyak zikir saya baca Pak, zikir-zikir yang tidak pantas pun saya baca jadi Bu. Hari malam saya baca zikir pagi petang Pak, untuk supaya pengurus ingat gitu Pak di masjid. Rupa tidak ada yang ingat satupun. Jadi kalau orang tidak ikhlas tuh sakit Pak, dia beban. Kemudian Bu ya, saya cari cara, apa cara supaya pengurus ini ingat ya. Oh ya, saya salami aja lah satu persatu. Saya salami Pak, sedang hitung duit tuh Pak, saya pulang Pak. Ya makasih banyak Ustaz, makasih. Enggak juga tuh Bu. Akhirnya dapat saya cara ketiga Pak. Saya engkol Honda dalam keadaan mati. Mati Honda tuh saya engkol Pak. Padahal memang tidak saya hidup kan. Berharap ada yang lari dari dalam. Biasa kan ada yang macam itu Pak. Ustad. Nah, tunggu Tad, tunggu. Kan gitu Pak. Rupa enggak juga ada Bu. Udah sakit paha saya nih Pak. Udahlah pulang aja lah saya lagi. Di jalan dulu saya berdoa Bu. Ya Allah kok kotor betul hati saya kan. Ceramah pun ini yang saya tunggu. Ampuni aku ya Allah, tenangkan jiwaku. Tenang jiwa Pak. Rupanya pas jiwa saya sudah ikhlas, baru ingat pengurusnya Pak. Sampai saya di rumah nelpon Bu. Itulah keajaiban ikhlas tuh Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Pak, minta maaf kami Ustadz. Minta maaf apa Pak? Kan inilah gaya saya nih Bu ya. Kami lupa tadi ngasih amplop. Enggak usah itu Bapak pikirkan Pak, kami enggak ada seperti itu. Kan inilah gaya Bu. Kalau ada ibu waktu saya nelpon tuh muntah ibu nengok saya. Saya aja geli kan itu tuh Pak. Habis tuh kata Bapak tuh, Ustadz kami antar amplopnya ke rumah. Jangan Pak, hari udah malam. Tapi kalau Bapak maksa saya tunggu. Padahal enggak ada Bapak tuh maksa. Siapa yang jamin kita nih ikhlas? Mana lah ada Pak.
Makanya Bu ya, surat Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya, saking tersembunyinya. Jadi kita latihan aja terus Pak. Pernah saya berhasil Bu, Pak, saya ceramah Pak di suatu desa yang banyak kebun sawitnya Bu. Saya tengok masjid itu agak parah Pak. Dengan ikhlas saya ngomong ke ketua masjidnya, kalau ada amplop untuk saya nyumbang untuk masjid ini. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz. Udah aman. Habis ceramah diumumkan Pak, tablik akbar kita malam ini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan sawit di desa kita ini. Jadi alhamdulillahnya amplop untuk Ustadz Nazril sebanyak 2.500.000 disumbangkan. Oh, langsung sakit kepala saya Pak. Banyak Pak. Banyak rupanya. 2 kali saya makan bodrek jarak 3 jam Pak di bawah malam. Saya sangka enggak segitu Bu. Udah ikhlas aja bisa kena balik Pak. Udah ikhlas Pak, udah aman, kena balik. Jadi jangan coba-coba bilang ikhlas itu mudah. Buat aja kebaikan dulu. Nah, Halimah ketemu keajaiban, begitu pulang ke desanya terpacu semua tetangganya itu. Sampai kaget jadinya Pak tetangganya. Halimah, kau beli onta baru ya? Enggak. Itu keledai-keledai baru ya? Enggak, yang semalam juga. Kenapa kok bisa berubah onta dan keledai kau? Kata Halimah, ini berkah anak yatim yang kubawa ini. Akhirnya nyesal semuanya Pak. Saling salah menyalahkan dia sama suami. Itulah abang, aku udah mau anak itu dari abang. Ngapalah abang kau salahkan kau? Yang tak mau tadi ribut di jalan tuh jadinya Bu. Begitu sampai di kampungnya, kambing-kambing Halimah yang dilepaskan liar pulang dalam keadaan gemuk. Kambing-kambing tetangganya dalam keadaan kurus. Jadi disitulah Halimah Sa'diyah tambah berkah hidupnya semenjak ada Rasulullah di rumahnya. Jadi keberkahan karena Rasulullah ini lah Bu ya, dia ini sudah membawa berkah dari kecilnya. Apakah itu berlaku hanya untuk Rasulullah? Ternyata tidak. Siapapun yang menyantuni anak yatim yang baik, dia akan mendapatkan keajaiban yang sama. Dapat keajaiban yang sama. Setelah 4 tahun bersama Halimah Sa'diyah, terjadilah pembedahan dada Rasulullah SAW. Jadi kawan-kawan Rasulullah Bu yang sama-sama kecil itu berteriak-teriak Pak, Bu Halimah, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Kaget Halimah. Padahal apa yang dilakukan malaikat Jibril Bu? Diambil jantung Rasulullah itu, dicuci pakai air zam-zam. Apa kata Rasulullah? Ini bagian iblis di dalam dirimu. Ini juga pelajaran untuk kita Pak. Jagalah jantung kita ini, karena disitulah banyak bagian iblis. Kita ndak enak sama orang, jantung kita yang bergoyang. Kita dimarahi orang, jantung kita yang ndak enak. Kita ketakutan, jantung kita yang berdebar. Makanya harus kita jaga suasana jantung kita ini Bu. Jangan terlalu perasa, jangan terlalu perajuk, jangan terlalu bawa hati, jangan. Itulah untuk jaga jantung tuh Pak. Sementara kita susah betul kita untuk menjaga hal-hal seperti itu. Kita gampang merajuk. Jadi yang menyebabkan kata Rasulullah itu Bu, salah satu tanda akhir zaman, banyak kematian mendadak. Banyak orang kena serangan jantung. Disebabkan apa? Dia tidak bisa menata jantungnya. Semua dimasukkan ke jantung Pak. Jabatan masuk jantung, rumah masuk jantung, mobil masuk jantung, Honda masuk jantung, kerja masuk jantung. Tentu sesak jantung itu jadinya. Apa ndak rusak dia jadinya Bu? Mau keluar rumah berkali-kali ngetes kunci pintu Bu, karena banyak harta dalam Pak. Sudah dikunci, digoncang-goncang, jadi pintu tuh rusak kena goncang-goncang itu aja Pak, bertahun-tahun jadinya. Sampai orang saking takutnya ke masjid tuh sering bawa sendal kiri sama kiri Bu. Sampai panik orang maling dibuatnya, kok kiri aja sendal orang belum puasanya semua. Tersiksa gara-gara harta sendiri. Itu yang membuat jantung tuh kena tuh Pak. Makanya Bu ya, waktu saya ke rumah sakit jiwa, saya nanya Bu, ada ndak yang kena virus COVID orang gila nih? Kata dokter ndak. Karena dia tidak peduli Pak, makanya tidak bisa kena virus. Orang gila kita tengok Bu, perasaannya lapang Pak. Dia tidak ada yang masuk semua sama dia.
Mau dihina orang dia senyum juga Pak. Mau diapain aja ketawa dia Bu. Rupanya itu cara menyehatkannya. Jadi kadang-kadang kita nih perlu juga niru orang gila tuh Pak. Tidak ada masuk-masuk hati. Ini kadang kita diburukkan orang, kena jantung. Tega dia menggitukan saya Bu. Padahal saya udah baik sama dia. Kan rusak jantung kita dibuatnya. Jadi ini salah satu cara, jagalah jantung kita. Yang kedua kata Rasulullah apa Bu? Tidur miring ke kanan, jangan tidur miring ke kiri. Kalau kita tidur miring ke kiri Bu, jantung kita terimpit bertahun-tahun. Jadi dia berdetak tuh tidak bebas. Kalau kita tidur miring kanan, jantung kita tuh lapang. Makanya ibu nanti kalau mau tidur kasih tahu sama bapak, bang minta maaf mulai malam nih bang ya, aku tidur miring ke kanan. Jadi abang tepunggung sama aku, ini untuk kesehatan jantung aku bang. Kata suaminya, jantung adek sehat, aku yang jantungan jadinya. Karena kena punggung terus. Itulah salah satunya untuk menyehatkan jantung. Habis itu Bu, dijahit lagi oleh malaikat Jibril. Selesai dijahit, Halimah datang. Malaikat Jibril sudah tidak ada. Tapi apa kata Halimah Sa'diyah? Semakin berbinar wajah Rasulullah. Tapi Halimah takut Bu, makanya dipulangkannya lah Rasulullah kepada ibunya. Begitu sampai di tangan ibu kandungnya, diajaklah Rasulullah ini ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Bolak-balik sebulan Pak, 20 kilo menjelang Mekah. Sampai di daerah Abwa, meninggal pula ibunda Rasulullah. Sebulan baru sama ibunya pun meninggal. Memang sedih, itu cara Allah mempersiapkan Rasulullah itu. Makanya rata-rata Bu, orang yang menderita hidupnya maju Pak. Dibanding orang yang senang-senang aja hidupnya jarang berhasil. Tapi kalau anak dari kecil sering menderita dia bakal jadi orang sukses. Itu merata tuh. Dia sering dihina, sering direndahkan, ayahnya susah, ibunya susah, itu rata-rata jadi orang sukses. Jadi Allah mempersiapkan Rasulullah tidak punya dosa juga kepada ibunya. Tapi apa kata Ummu Aiman pengasuh Rasulullah Bu? Di saat ibu Rasulullah meninggal, aku coba mengajaknya bercerita tetapi dia diam. Aku ajak dia bercanda, dia juga diam. Inilah yang harus diamalkan oleh orang dalam keadaan sedih, diam. Ada ibu kematian suami, jangan banyak bicara Bu, diam aja. Ini kadang kita nih yang iseng. Ibu nih kematian suaminya, udah nangis dari semalam dah, udah diam ibu tuh pas subuh. Datang jamaah sholat subuh berkunjung ke rumahnya. Ibu itu udah enak-enak diam, datang kita bertanya Bu, meninggal lah bang kak. Itu pingsan ibu tuh langsung. Tadi udah enak duduknya, tidak ada ngapa-ngapa lagi Bu. Itu baru 5 orang yang datang, udah meninggal Pak. Datanglah rombongan kedua. Gimana ceritanya kak, kok bisa meninggal? Itu pingsan tak lagi. Udah 2 kali Bu, subuh baru udah 2 kali pingsan. Datanglah nanti rombongan bapak jam 8. Gimana ceritanya kak? Padahal abang tuh kak kemarin masih sama. Itu abang, Anda meninggal pingsan lah ibu. Mau 10 kali pingsan dibuatnya. Makanya Bu ya, kalau kita sedang sedih jangan bicara, bawa diam. Perhatikan Pak, kenapa pasukan pengawal presiden tidak ada yang senyum? Semua wajahnya diam. Tuh perhatikan Pak. Rupanya apa Bu? Dalam ilmu psikologi, orang yang wajahnya diam konsentrasinya akan lebih kuat. Jadi kalau kita sedang sedih itu Pak, selain berzikir kita Bu, bawa diam. Wajah tanpa ekspresi diam. Itu kuat konsentrasi kita dibuat. Jadi jangan dibawa bicara. Contohnya gini Pak, anak-anak kecil nih kalau dia pulang sekolah, dia kelahi di sekolah, pulangnya pasti diam. Diam aja dia Bu. Kapan dia nangis? Kalau kita tanya Pak, ngapa baju kotor nih, kelahi pula di sekolah? Oh enggak ada salah, dipukul. Baru nangis dia. Kalau enggak kita tanya, diam aja tuh Pak. Jadi itulah dahsyatnya kecil Rasulullah tuh Pak, sudah mencontohkan. Ibu dalam keadaan sedih, galau, suami tidak mengenakkan hati, bawa diam tanpa ekspresi. Itu lebih menguatkan jiwa. Jangan bawa nangis. Dibawa nangis tambah menjadi-jadi dia. Iblisnya cerdik dia. Dicarinya selemah-lemahnya kita. Nah kemudian Bu,
digendong oleh datuknya. Begitu sampai di Mekah, tinggal sama datuknya selama 2 tahun. Meninggal pula datuk Rasulullah ini, berpindah pula asuhannya kepada Abu Thalib. Begitu dengan Abu Thalib inilah makin terlihat akhlak Rasulullah SAW. Apa salah satu akhlaknya tuh, Bu? Makan tidak mau berebut, Pak. Jadi anak Abu Thalib ini banyak, Pak. Ada Ja'far, ada Uqail, ada Thalib, ada Ali, ada Fakitah. Jadi Rasulullah itu, Bu ya, dibiarkannya makan dulu semuanya. Setelah kalau ada sisa baru dia makan. Kalau tidak ada sisa dia diam. Ini yang bagus dididik kepada anak-anak tuh. Cuman ingat saya, Pak, yang ini mengamalkannya sulit loh, Pak. Tidak berebut makan dalam keadaan lapar itu sulit. Saya waktu ceramah di Arya Duta, Bu, habis ceramah disuruh makan. Saya praktek, Pak, cara Rasulullah nih, Pak. Saya suruh karyawannya makan semua, Bu. Makan dulu, makan dulu. Pas giliran saya tinggal bawang bombay lagi, Pak. Yang kuning-kuning besar tuh, Pak. Lama saya tuh menunggu, menyesal saya. Awak sedang lapar, Pak, tidak ada dapat lagi. Itu demi Allah, Pak. Lama menunggu saya, Pak, di jalan. Memang berat ya meneladani Rasulullah, itu berat loh, Bu. Saya sangka masih ada lagi. Itu betul-betul tok bawang bombay tinggal, Pak. Buat senyum aja saya keluar, tidak apa-apa. Hati sakit, Pak. Berdosa juga jadi ya. Ingat saya waktu Pak Herman Abdullah jadi wali kota, itu kan sering ngundang tuh Pak RT kalau mau masuk puasa tuh, pengurus masjid, ustadz sama ustadz semuanya. Pas yang sama-sama ustadz tuh, Bu, pas jam makan tuh, Pak, sama rupa, Pak, berebut juga. Lama aja kawan ceramah kan, sebelum makan tuh kan ada kawan yang ceramah dulu, Pak. Lama ceramah, orang mau makan ya. Menyanyahnya kerja depannya. Bisa macam itu, Bu. Soal makan itu sama, Pak. Payah ngamalkannya yang sedikit ini. Kemudian, Bu, akhirnya Abu Thalib tahu bahwa keponakannya ini jarang makan. Dikumpulkannya lah anak-anaknya. Mulai hari ini sebelum Muhammad makan, jangan kalian makan. Dikasih Rasulullah keistimewaan, Bu. Disitulah terjadi sebuah keajaiban besar. Di saat Rasulullah yang makan duluan, makanan sedikit jadi banyak. Itu aneh ya, Pak. Pokok kalau Rasulullah yang makan, Bu, banyak makanan itu jadinya sampai kenyang semua makan. Sejak itulah asal makan tunggu orang itu Rasulullah, Pak. Makanlah dulu Muhammad. Karena kalau Rasulullah makan banyak jadinya. Nah, di umur 14 tahun Rasulullah ngomong ke pamannya, "Paman, carikanlah aku orang yang punya kambing untuk aku gembala." Jadi ingat, Bu, umur 14 tahun kalau ada anak bapak ibu, cucu bapak ibu mau kerja, jualan, tapi dia masih sekolah nih, lepaskan, Bu. Kasih dia dukungan. Supaya apa? Jadi dia tahu cara nyari duit itu payah, Pak. Jadi bapak ibu nanti dihargainya. Dia tahu cari duit susah. Saya masih ingat, Bu ya, anak saya waktu kelas 2 kalau tingkatan SMP itu waktu itu, dia mau jualan roti pau yang isinya coklat itu, Pak, di sekolah dia. Saya bilang, saya anjurkan jualan, anak, bawalah ke sekolah. Bukan kita tidak bisa ngasih dia jajan, Pak, tapi apa, Bu, di situ dia tahu untung satu roti pau itu 200 rupiah, Pak. 20 laku 4.000 baru dia dapat duit. Di situ dia tahu cari duit itu susah. Dihargainya tidak kita jadinya, Bu. Bersyukur dia jadinya kalau dikasih jajan. Nah, di situ untungnya, Bu. Setelah dia kuliah, saya agak aman jadi, Pak. Dia tahu dia cara mau cari duit ini bukan mudah, sulit. Jadi dia tahu dia menghargai orang tuanya. Nah, kemudian, Bu, apa kata Abu Thalib? Tidak usahlah kerja lagi Muhammad. Kita di rumah kan udah enak sekarang, sedikit makan kau banyak makanan jadinya. Kenapa mesti kerja? Kata Rasulullah, aku ingin mengembala kambing, Paman. Jadi pas ditanya sahabat ketika Rasulullah sudah menjadi nabi, kenapa nabi dan rasul itu rata-rata pengembala kambing ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apa, Bu? Kambing bisa mengajarkan kesabaran. Karena kambing itu binatangnya tidak jinak. Jadi kalau orang pengembala kambing rata-rata bisa menjadi orang sabar. Karena kambing tidak bisa ditaklukkan. Jadi kalau ibu mau jadi orang sabar, peliharalah kambing. Nah, karena pasti sabar dibuatnya. Kambing tuh, Bu, ditarik, ditahan ya kakinya, Pak. Dia tidak jinak tuh. Walaupun dari kecil kita rawat dia, akhirnya kita jadi orang sabar jadinya.
Itu gunanya kenapa Rasulullah itu dipersiapkan Allah menjadi pengembala kambing supaya dia kuat nantinya memimpin. Ibu carilah di daerah Kulim siapa yang mengembala kambing, rata-rata murah senyum, Pak. Pengembala kambing asli itu, Bu ya, murah senyum, lebih sabar, kemudian lebih beretika, Pak. Jumpa orang ini lebih beretika. Tapi yang pengembala kambing bukan pedagang kambing, Pak ya, yang mengembala kambing. Padahal nggak sholat loh, Pak. Padahal nggak sholat mereka. Jadi di situ saya ngambil kesimpulan, Bu ya. Apalagi kalau sempat orang sholat kemudian menjadi pengembala kambing, Pak. Berapa baik akhlaknya jadinya. Karena dia udah semua sifat buruk manusia itu ada di kambing itu. Jadi dia biasa nanti ketemu orang jahat, Pak. Kambing itu, Bu, ini pohon pisang, daun pisang dimakannya, pohon pisang ditanduknya juga, Pak. Kan ada manusia yang macam itu, Pak. Waktu berutang tak tanggung ramahnya, Bu. Pas ditagih galak pula dia daripada yang punya duit lagi. Kan banyak macam itu tuh, Pak, kan? Jadi semua sifat buruk manusia itu ada pada kambing. Nah, yang dicari oleh Abu Thalib adalah yang punya kambing yang baik lisannya. Jadi sepahit-pahit kita hidup, Bu, carilah anak itu dia pekerjaan yang tuannya baik mulutnya, Pak. Karena kalau kena mulut nih bertahun hilangnya, Pak. Kita ditampar orang, Bu, 3 hari hilang memar ya. Kena tampar pakai mulut udah bertahun tetap teringat. Makanya dicarikan Abu Thalib orang yang berlisan baik. Jadi mungkin inilah sebagian sejarah Rasulullah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك ومن طاعتك وما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.